Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mas Rizal, Mas Endra, dan Mas Baim saat mendaki ke puncak Salak II. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Woi, Edelweisnya lagi mekar nih, teriak Baim dari atas tebing yang di bawahnya terdapat longsoran, di mana pohon-pohon Edelweiss itu tumbuh. Jaraknya kira-kira 10 meteran dari tebing di antara jalur puncak Bayangan dan puncak Salak II. Di depan, Endra bergegas, sementara saya berjalan cepat mengimbangi. Hari itu kami bertiga, saya, Rizal, Endra, dan Baim, entah sudah berapa kali kami mendaki Gunung Salak II. Seperti biasa, kami lebih sering memulai pendakian di malam hari, kemudian break di pertengahan gunung. Biasanya di shelter 6, tempat yang agak datar dan sedikit lapang tanahnya. Cukup untuk mendirikan beberapa tenda dan kemudian melanjutkan kembali di esok harinya. 3 pasang mata dengan tatapan berbinar, menatap ke bawah, di mana pohon Edelweiss itu tumbuh, walaupun tak banyak, namun sedang memekarkan bunganya. Dan petaka pun dimulai di sini. Waktu itu dengan keegoisan dan kealpaan berbalut kebanggaan membuat silau mata kami bertiga. Dengan seutas tali webbing yang diikatkan ke sebuah batang pohon yang tidak terlalu besar, saya pun perlahan turun menyusuri tebing yang lembek. Sempat ada tanda-tanda kurang bagus. Sewaktu saya turun, tanah yang saya injak pun ambrol dan longsor. "Gimana? Aman gak, Blong?" teriak Endra dari atas. "Aman, lanjut," jawab saya. Di depan saya tepat di hamparan pohon Edelweiss. Setelah saya turun kira-kira 10 meter dari tebing, sambil tetap berpegangan pada tali webbing yang ujungnya diikatkan pada sabuk yang berbentuk karabiner. Kurang lebih ada 10 kuntum bunga yang saya petik. Sebuah kebanggaan yang ternyata adalah sebuah kesalahan. Tak lama saya pun naik kembali. Kemudian kami melanjutkan ke puncak Salak II yang jaraknya tinggal beberapa meter lagi. Dan lepas tengah hari, perjalanan turun pun kami lanjutkan. Menjelang sore, kami baru tiba di shelter 1, di mana shelter yang terdapat mata air tempat para pendaki mengambil air bila hendak naik ataupun turun kembali ke shelter ini. Karena setelahnya tak ada lagi dijumpai sumber air. Hujan turun deras sederas-derasnya, ditambah lagi petir yang menggelegar serasa seperti dekat. Tak terhitung beberapa kali di antara kami terjatuh. Dengan kondisi yang sudah tidak prima, guyuran hujan yang deras, jalur yang becek berlumpur dan berair, jarak pandang yang tidak bisa jauh, menambah semakin berat perjalanan turun. Dan saya rasa ini adalah perjalanan turun terberat sejauh kami naik gunung ini. Menjelang maghrib, masih di tengah perjalanan antara shelter 1 dan base camp Curug Nangka, kami berhenti sejenak di bawah guyuran hujan. Tak lama Endra dan Baim mengeluarkan bandana yang berbentuk segitiga, kemudian diikatkan di area mulut dan hidung. Mereka mencium aroma yang tak sedap, seperti bau bangkai. Sementara saya samar-samar seperti mendengar suara ramai oleh suara-suara manusia. Tak butuh waktu lama, kami pun langsung tancap gas kembali, mengingat situasi di situ sepertinya tidak bersahabat dengan kami. Tiba di persimpangan jalan, jalur antara Kalimati yang berada di kanan dan Curug Nangka yang jalurnya ke arah kiri, kami berhenti sejenak di sini. Dalam kondisi fisik yang sudah terkuras, kami bertiga masih sempat berpikir, berdiskusi membuat perencanaan langkah.
Bila kami mengambil jalur ke kanan via Kalimati, walaupun ketika kami naik memakai jalur ini dan sungainya tidak terlalu lebar dan kering, namun dalam kondisi hujan seperti ini, Kalimati bisa berubah menjadi sungai hidup, berisi air yang mengalir deras, dan bisa dipastikan kami tak akan bisa melewatinya. Terjebak di area perkebunan pisang hutan. Area kebun pisang hutan termasuk dalam area rawan, di mana bila kurang beruntung, pendaki yang akan naik bisa berputar-putar di sini, dan tidak menemukan pintu hutan yang posisinya naik ke atas dari kebun ini. Jelas kami tak mungkin mengambil jalur ini untuk turun. Akhirnya kami sepakat melanjutkan perjalanan turun mengambil arah ke kiri via Curug Nangka, melewati hutan bambu, kemudian turun dan tiba di area pohon-pohon pinus kawasan Curug Nangka. Baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba entah kenapa senter di tangan saya mati. Demikian juga senter di tangan Endra mengalami hal yang sama. Padahal kemarin malam senter masih berfungsi dengan baik. Saya berpikir ini mungkin karena kondisi suhu yang dingin dan kena guyuran hujan, dan menyebabkan baterai senter menjadi drop. Hanya tinggal senter Baim yang masih menyala. Itu pun cahayanya merah meredup, tanda baterai yang mulai melemah. Formasi pun berubah. Baim di depan sebagai leader pembuka jalan, Endra di tengah, dan saya di belakang. Dengan penerangan yang sangat minim sehingga jarak pandang hanya sekitar 1-2 meter. Kami berjalan merapat pelan, tepatnya merayap. Parahnya, jalur yang kami lewati sudah tertutup pohon-pohon kecil setinggi lutut. Tanda-tanda jalur ini sudah lama tak diinjak manusia, sehingga membuat jalur menjadi buta. Dalam kondisi seperti ini, insting dan feeling kami dituntut bekerja lebih ekstra. Kami melupakan godaan jalur yang tampaknya landai dan bersih, karena yang kami tahu jalurnya tanah dan daerah aliran air. Kami tak boleh keluar dari panduan jalur ini. Cuaca pun tak lagi hujan, tapi di area hutan bambu tetap gelap dan pekat. Kondisi tanah basah, yang kami injak seperti lem yang menempel kuat di alas sepatu kami. Sudah tak terhitung lagi berapa kali di antara kami terjatuh. Kami sudah tak menghiraukan lagi gigitan makhluk menghisap darah yang melompat dan menempel di antara kaki. Sorotan beberapa pasang mata yang muncul di balik rimbunnya pohon bambu. Sesuatu yang melayang dan hinggap. Entah itu satwa atau makhluk penghuni hutan bambu. Semuanya sudah tak kami pedulikan lagi. Yang ada dalam benak kami harus segera tiba di bawah, lalu melanjutkan lagi perjalanan pulang. Karena keesokan harinya kami harus bergelut lagi dengan rutinitas masing-masing. Lepas dari hutan bambu, kami memasuki deretan pohon-pohon pinus, yang artinya setelah melewati daerah ini tinggal menuruni tebing. Kemudian kami akan tiba di pohon pinus yang berada di kawasan Curug Nangka. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di bawah. Kemudian beristirahat di warung yang berjejer di situ. Tetapi cerita belum usai, karena pendakian kali ini efeknya terbawa sampai ke rumah. Menjelang tengah malam di salah satu warung yang berjejer di kawasan Curug Nangka. Setelah kami membersihkan badan, mengganti pakaian, menyantap hidangan mie instan dan segelas teh panas, lumayan bisa membuat badan kami sedikit bugar. Sambil berkemas, kami selingi dengan obrolan. Dan benar saja, Endra dan Baim bercerita. Ketika maghrib, kami berhenti sejenak. Mereka berdua mencium bau yang menusuk hidung seperti bau bangkai. Sebetulnya ketika mereka berdua mengeluarkan bandana kemudian dipakai untuk menutupi sebagian wajah, dari situ saya sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Demikian juga saya pun menuturkan. Di lokasi yang sama saya mendengar seperti ramai oleh suara manusia. Tapi itulah bagian dari kode etik pendakian, di mana bila menemukan hal-hal yang tak lazim, lebih baik tidak usah langsung disampaikan, tetapi diceritakan ketika pendakian usai, atau posisi sudah sampai di bawah. Seperti halnya Baim.
Ketika kami mendaki Gunung Gede dan bermalam di ujung timur alun-alun Surya Kencana, arah jalur turun via Gunung Putri, Baim melihat sosok perempuan yang berdiri di bawah pohon, tak jauh dari tenda kami. Belakangan baru diketahui, ternyata 1 hari sebelumnya ada pendaki wanita yang terjatuh dan tewas di puncak Gunung Gede. Tentu saja hal ini baru ia ceritakan ketika kami sudah sampai di base camp Gunung Putri. Lanjut ke cerita. Setelah selesai berkemas dan berpamitan kepada pemilik warung, lewat tengah malam perjalanan kami lanjutkan menuju ke jalan besar tempat di mana kami akan menunggu angkutan yang akan membawa kami pulang. Tiba di jalan besar, angkutan yang kami tunggu tak kunjung lewat. Sepertinya kami kemalaman, karena jam segitu dipastikan sudah tidak ada lagi angkutan yang ke arah Bogor. Setelah hampir setengah jam kami menunggu, tiba-tiba melintas sebuah truk bermuatan sayur yang melintas menuju arah Bogor. Lalu kami menghentikan dan meminta izin untuk menumpang. Di atas truk yang berjalan pelan, kami tak banyak bicara. Fisik dan mental kami sudah terkuras habis ketika perjalanan turun. Masing-masing tenggelam dalam lelah yang mendera. Tak ada waktu untuk berbincang-bincang. Hingga tiba di batas kota, kami pun berpisah. Walau dalam satu kota, tapi wilayah tinggal kami berbeda-beda. Kami pun pulang membawa cerita pendakian yang berbeda dengan kisah pendakian-pendakian sebelumnya. Selang beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar kalau teman kami Baim jatuh sakit. Rupanya setelah pulang dari pendakian, kondisi tubuhnya drop. Sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Setelah agak membaik, Baim memilih untuk memulihkan kondisinya di rumah. Hari itu saya dan Endra datang menjenguk, karena bagaimanapun juga kami merasa bertanggung jawab atas yang terjadi terhadap kondisinya sekarang ini. Di sela-sela obrolan kami bertiga, Baim menceritakan saat kondisi fisiknya dalam titik terendah. Ia demam tinggi, antara sadar dan tidak. Dia bercerita didatangi sosok yang tak kasat mata berwujud perempuan. Datang dari Gunung Salak II meminta bunga Edelweiss yang kami ambil untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Saya pun teringat. Sewaktu saya memetik bunga itu, kemudian diberikan kepada Baim yang disimpan di dalam carrier-nya dan belum sempat dibagikan. Kami setengah tidak percaya dan syok. Ternyata di sini yang menjadi penyebab adalah bunga Edelweiss, yang merupakan simbol bunga abadi. Yang tadinya akan kami bangga-banggakan berubah menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Dan salah satu dari kami menjadi tumbalnya. Di kemudian hari setelah kondisi Baim sudah kembali pulih, tanpa kami temani, ia melakukan pendakian solo mendaki Gunung Salak II sendirian untuk mengembalikan bunga Edelweiss ke tempat asalnya. Dalam perjalanan pendakiannya, Baim mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata. Itulah harga yang harus dibayar mahal. Saya pun teringat akan nasihat tua namun akan abadi sepanjang masa. Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan membunuh apapun selain waktu. Kisah tentang pendakian solo Baim untuk mengembalikan bunga Edelweiss yang mendapat gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata akan dikisahkan secara terpisah, namun akan dikisahkan pada cerita kali ini. Sekian cerita dari sudut pandang Mas Rizal. Namun jangan kemana-mana dulu. Cerita akan saya lanjutkan lewat sudut pandang Mas Baim saat solo hiking untuk mengembalikan bunga Edelweiss yang mereka ambil. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Mas Baim. Langsung saja, mari kita mulai ceritanya. Tahun 1998. Masih terlintas di benak saya siksaan diterjang badai sepanjang perjalanan turun gunung, sampai hantu wanita itu ikut terbawa sampai ke rumah.
Thanks buat yang sudah meracuniku untuk muncak ke Gunung Salak II. Secara pada tahun itu saya masih tergolong anak baru di dunia pergunungan. Tapi entah mengapa hasil racun mereka menjalar ke jiwaku untuk naik turun Gunung Salak berkali-kali. Sampai-sampai Kalimati menjadi saksi saat saya jadian sama cewek saya dulu. Saking cintanya ke Salak II, kita bertiga pernah membersihkan sampah plastik. Dikumpulkan dari shelter 1 sampai puncak. Begitu turun, kira-kira jam 11 siang, baru kita masukkan ke dalam karung yang kira-kira seukuran karung beras. Walaupun kala itu diterjang badai sepanjang perjalanan pulang turun gunung. Mungkin gara-gara Rizal ingin sekali mengambil bunga Edelweiss di jurang. Pasalnya yang tadinya cuaca cerah, begitu masuk bunga Edelweiss itu di carrier saya, mendadak hujan badai sampai shelter 1, yang membuat kita nggak bisa bikin air panas sekalipun untuk menghangatkan badan. Hanya ditemani sisa roti dan mie instan yang kami makan tanpa dimasak. Singkat cerita, sampah yang sudah kita kumpulkan di dalam karung terpaksa saya tinggalkan di shelter 1, dan saya buang ke jurang akibat sudah terlalu lelah dengan halusinasi dan teror. Ditambah bau mayat yang mengikuti kami sepanjang perjalanan dari shelter 1 sampai warung si bapak di Curug Nangka sekitar jam 12 malam. Waktu itu yang ada di pikiran kami yang penting harus sampai di rumah, karena besok paginya saya harus kuliah. Endra dan Rizal harus bekerja. Karena syarat saya boleh naik gunung oleh keluarga, IPK harus bagus dan tidak boleh turun. Keesokan paginya fisik saya drop. Selama 2 hari dirawat di rumah. Setiap malam saya didatangi oleh sosok hantu perempuan sambil berkata, "Kembalikan Edelweissku." Setelah 2 hari dirawat di rumah, akhirnya saya dirawat juga di rumah sakit. Diagnosa dokter saya kena tipes dan demam berdarah. Saat Endra dan Rizal menjenguk saya di rumah sakit, saya bilang ke Endra, "Mang, balikin tuh Edelweiss-nya sama si Rizal." Endra pun menjawab, "Lu harus balikin sendiri bro." Secara Endra lah kuncan Salak II. Entah beberapa puluh kali dia solo hiking pergi malam dan besoknya sudah di rumah lagi. Endra pun kembali berkata, "Gua dulu pernah turun Salak, bintit mata gua yang kiri. Minggu depan gua naik lagi, mata kiri sembuh, bintit yang mata kanan. Naik turun lagi minggu berikutnya, baru sembuh tuh 3 minggu berturut-turut naik turun. Jadi menurut gua lu harus naik sendiri bro. Berani gak lu? Start pagi aja, jangan dulu malam. Belum kuat lu." Tanpa pikir panjang, saya pun langsung menjawab, "Siapin tas sama peralatan aja. Gua udah sembuh. Gua naik sendiri nanti." Secara di antara kami yang sudah sukses solo hiking Salak II cuman Endra. "Oke Im, gua siapin semua. Kalau lu sukses, gua sambut lu sama anak-anak di Curug Nangka. Lu jadi orang kedua nih, soalnya Rizal yang senior pun gagal terus kalau solo hiking," ucap Endra pada saya. Akhirnya setelah fisik dan mental saya pulih kembali, saya berangkat ke Salak II sendirian dengan niat ingin mengembalikan Edelweiss. Start Kalimati jam 8 pagi. Endra pun cuma berpesan, "Kalau di hati lu enjoy sepanjang Kalimati shelter 1, shelter 2, lu lanjut perjalanan aja. Tapi kalau di area itu hati lu udah gak enak, mending lu balik lagi pulang. Dan jangan ketemu waktu maghrib di shelter 7. Mengapa Endra mengatakan demikian? Karena di area itulah tempat penyiksaan fisik yang terberat. Seperti kata Rizal, merangkak dan berjalan, dengkul kaki bisa menempel ke mulut. Setelah shelter 1, shelter 2, suasana hati masih nyaman terkendali. Wah, bisa lanjut nih gua. Dalam hati saya bergumam. Kala itu cuaca cerah, ditambah nyanyian burung-burung mengiringi pendakian. Baru setengah jalan antara shelter 2 menuju shelter 3, tiba-tiba jalan tertutup oleh rombongan kabut.
yang bergerak dari sisi kanan ke kiri. Sangat gelap jarak pandang saya waktu itu, hanya kurang lebih 5 meter. Dan anehnya kabut itu berhenti hanya menutupi jalan saya saja. Karena hati saya masih enjoy, saya tak terlalu mempedulikannya. Sambil istirahat minum dan makan cemilan. Tapi anehnya kabut ini tidak bergerak lagi. Seperti diam dan hanya ingin menghalangi jalur yang akan saya lewati. Aduh, harus gimana nih gua? Saya terdiam sesaat. Dalam hati saya bergumam, jangan gitu dong Lur. Kita sama-sama makhluk Tuhan. Gue cuma pengen lewat kok. Seketika saya berucap, Assalamualaikum Mbah Salak. Aku izin mau lewat. Dan anehnya, seketika kabut tersebut hilang berjalan membuka jalan dan jarak pandang lagi. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut ke shelter 3. Tapi saya langsung tancap gas sampai ke shelter 4. Dan begitu ingin memasuki shelter 4 yang jaraknya kira-kira 2 belokan lagi, rombongan kabut itu datang lagi dari sisi kanan dan sisi kiri. Datangnya berbarengan menutupi jalan dan pandangan lagi. Aduh, ngajak bercanda nih dia. Minum dulu ucap saya sambil komat kamit dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah bersolawat, seketika kabut itu kembali terbuka. Tanpa pikir panjang, saya langsung melanjutkan perjalanan terus sampai shelter 6, yang lokasinya agak lega dan enak untuk leyeh-leyeh makan siang. Sambil flashback kejadian kabut tadi yang menghambat perjalanan sampai 2 kali. Bodo amat dah. Mau dipikirin, takutnya dia ntar datang lagi. Tapi saya mencoba terus berpikir positif. Karena perjalanan masih 1 jam 45 menit menuju puncak. Estimasi waktu jangan sampai bertemu maghrib di shelter 7. Menurut pengalaman Endra, waktu dia solo hiking ke sana, baru saja ditemukan mayat perempuan sehari sebelumnya. Pantas saja, suasana saat itu sepi. Gak ada angin, gak ada suara apapun. Persis seperti kuburan mati. Akhirnya saya sampai di puncak bayangan setelah melewati shelter 7, sekitar pukul 4 sore. Langsung saya buka carrier. Gua balikin tuh Edelweiss lu. Maafkan kebodohan kami bertiga. Gak akan kami ulangi lagi. Ucap saya sambil melempar sekantong plastik Edelweiss membawa petaka ke dalam jurang tempat Rizal mengambilnya bersama saya dan Endra di pendakian sebelumnya. Akhirnya selesai tugas saya hari ini. Rasa lega dan gembira mengiringi kesuksesan menuju puncak. Namun saat sampai di puncak, ternyata ada tenda. Ada yang naik juga hari itu. Jumlahnya sekitar 3 orang. Niat hati ingin menyendiri di puncak Salak, namun harus gagal karena ada pendaki lain di puncak. Akhirnya kami bermalam bersama dan turun bareng via jalur Curug Nangka. Karena sesuai janji, teman-teman senior saya akan menyambut saya di warung si bapak di area Curug Nangka. Keesokan harinya kita turun bersama-sama ke Curug Nangka. Dan dasar memang apes. Kami berempat ditangkap oleh polisi hutan begitu turun di area Curug Nangka. Mereka pun membentak kami. Kalian, habis naik ya? Gak baca itu plang. Dilarang mendaki gunung. Saat kami ingin dibawa ke pos, kami dibawa dulu ke warung si bapak, tempat janjian saya dan teman-teman yang ingin menyambut keberhasilan saya. Saat saya tanya ke bapak warung, kampret, sialan gue ditipu. Ternyata teman-teman saya tidak ada yang datang. Untuk lolos dari sergapan polisi hutan, akhirnya masalah kami diselesaikan secara adat. Ada satu hal sisi positif yang dapat saya ambil dari pendakian solo di Salak 2 ini. Untuk selalu sadar dan tenang dalam menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan belajar untuk berkomunikasi dengan alam semesta. Sekian cerita pada episode kali ini.
Semoga pelajaran dari cerita ini dapat menjadi bekal ketika kita menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Karena tidak setiap ciptaan Tuhan dapat kita miliki. Kadang cukup bagi kita untuk menikmati keindahannya saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meramaikan kolom komentar pada episode sebelumnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.